Apakah Yesus sudah mendirikan gerejanya di atas Petrus bahkan sebelum kitab Perjanjian Baru ditulis? Dan apakah Petrus yang katanya adalah paus pertama itu merupakan wakil Kristus dan memiliki otoritas kepemimpinan yang tinggi, bahkan melebihi rasul-rasul lain seperti misalnya Yohanes, Thomas, atau bahkan Paulus yang menulis hampir dari setengah kitab Perjanjian Baru? Dan gereja, bahkan semua jemaat pengikut Kristus itu, apakah dia harus tunduk kepada satu kepemimpinan manusia, yaitu Petrus itu? Video ini saya buat karena ada yang berkomentar. Misalnya dari Dimas Prahara 5684. Salah bro, sebelum ada Alkitab, Kristus sendiri sudah mendirikan gerejanya di atas Petrus, sang batu karang itu. Pieto, kalau gak paham jangan membuat narasi di media sosial begini. Ini kan menjadi kebenaran bagi yang belum paham padahal ngawur isinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan atau komentar ini, kita akan mencari tahu apakah memang Yesus itu mendirikan gerejanya di atas manusia atau di atas Petrus ini. Jadi mari kita mulai. Jadi pernyataan ini muncul dari sebuah ayat di dalam Matius 16 ayat 18 yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi pernyataan ini muncul dari ayat ini, dan kita akan bahas apa maksud dari ayat ini. Kita mulai dari analisa linguistik dari teks Yunani. Nah, ini kita lihat perbandingan antara Petrus dan juga Petra. Jadi kalau tadi kita lihat misalnya, engkau adalah Petrus, nah di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Petros. Dan di atas batu karang ini, batu karang itu merupakan Petra. Nah, bahasa Yunaninya Petra. Jadi ada perbedaan antara Petros dan juga Petra. Kita akan lihat lebih dalam. Nah, ketika Yesus mengatakan engkau adalah Petrus atau Petros, kata Petrus ini berjenis kelamin maskulin. Jadi kalau dalam teks Yunani itu ada jenis kelaminnya. Ada maskulin, feminim, dan juga ada netral. Sedangkan Petrus ini masuk ke dalam jenis kelamin maskulin. Artinya memang ini cocok untuk disematkan kepada Petrus, si manusia itu. Nah, arti dari Petrus itu merupakan sebongkah batu yang bisa diangkat atau kerikil besar. Jadi Petrus itu merujuk kepada arti ada sebuah batu, tapi batu tersebut masih bisa diangkat. Nah, berbeda dengan Petra, ketika Yesus mengatakan di atas batu karang, nah di atas Petra, ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata Petra ini memiliki jenis kelamin feminim. Jadi tidak mungkin feminim ini disematkan kepada Petrus, karena Petrus adalah seorang laki-laki. Nah, arti dari Petra ini juga secara harfiah berarti adalah tebing batu atau lapisan batu yang besar sekali sampai-sampai tidak tergoyahkan. Makanya diterjemahkan batu karang. Jadi kalau Petrus ini batu yang masih bisa diangkat, tapi kalau Petra merupakan batu karang yang besar yang sampai tidak bisa diangkat. Jadi teman-teman di sini bisa lihat perbedaan dua kata ini. Lalu selanjutnya, kalau memang ya Yesus itu mau mendirikan gerejanya, jemaatnya di atas Petrus, maka seharusnya Yesus itu mengatakannya begini, engkau adalah Petrus, dan di atas Petrus ini, jadi diulangi lagi kata Petrus ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi harusnya Yesus mengatakan pengulangan dengan menggunakan kata yang sama. Atau misalnya bisa juga, engkau adalah Petrus, dan di atasmu, di atas Petrus itu, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi seharusnya kalau Yesus mau mengatakan akan mendirikan gerejanya di atas Petrus, maka perkataannya harusnya seperti itu. Kalau kita lihat secara gramatikal di sini, berarti Yesus itu memutus hubungan dari subjek, yaitu Petrus, ya, si manusianya, dan mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar dan tidak tergoyahkan, yaitu Petra. Jadi ada diskoneksi antara Petrus dan juga Petra, antara subjek, antara manusianya, dan juga sesuatu hal yang Tuhan mau bangun di sana. Tetapi dari analisa linguistik ini, teologi Katolik juga punya beberapa sanggahan dan jawaban.
Yang pertama adalah dia mengatakan ya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan komunikasi antara Yesus dan para murid ini menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Aram itu tidak membedakan jenis kelamin. Tadi kita udah lihat bahwa Petrus itu berjenis kelamin maskulin, sedangkan Petra itu berjenis kelamin feminim. Nah, mereka berargumen bahwa komunikasi yang dilakukan Yesus dengan murid ini adalah bahasa Aram, dan Aram tidak mengenali jenis kelamin pada kata. Nah, jadi kemungkinan ini Yesus mengatakan dalam ayat tersebut, engkau adalah Kefa, karena Kefa ini artinya adalah batu karang. Dan di atas Kefa ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi mereka berasumsi membuat sebuah kemungkinan bahwa bahasa Aram yang digunakan Yesus itu adalah Kefa. Engkau adalah Kefa, dan di atas Kefa aku akan mendirikan gerejaku. Tapi tentu saja kalau kita sebagai orang Protestan, kita memegang prinsip sola scriptura, dan ayat atau firman itu tertulis di dalam bahasa Yunani. Karena itu kita tetap mempercayai bahwa ada perbedaan antara Petrus dan juga Petra. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu bahwa ternyata Petra dan Petrus itu berbeda, lalu siapakah batu karang yang Yesus maksud ini? Siapakah atau sesuatu apakah sebenarnya batu karang ini? Kita akan menemukan identitas sejati dari batu karang. Kalau Petra ini tidak merujuk kepada Petrus, jadi kita pengen tahu siapakah batu karang ini. Jadi kalau kita lihat konteksnya di dalam Matius 16 ini, kita bisa menemukan ini merupakan pengakuan iman dari Petrus. Jadi, waktu itu Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah menurut kamu saya ini? Dan Petrus di sana menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merupakan pengakuan iman yang cukup fundamental di dalam para murid. Karena mereka bergeser, yang tadinya Yesus itu dianggap hanya sebagai rabi, sebagai guru, dan akhirnya Petrus yang pertama kali menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi ini merupakan pengakuan iman kalau kita lihat dari konteksnya. Teman-teman bisa temukan dalam Matius 16 ayat 16. Nah, jadi kalau menurut saya dapat disimpulkan bahwa gereja itu didirikan bukan di atas manusia, melainkan dari pewahyuan ilahi, dari pernyataan Paulus ini, ya, mengenai siapakah sosok Yesus itu. Jadi Petrus mengakui bahwa sosok Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Nah, jadi kita simpulkan batu karang ini merupakan sebuah pewahyuan mengenai sosok Yesus yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 juga dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu merupakan fondasi utama dari gereja. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Yesus sebagai fondasi. Nah, pengakuan atau pengilhaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu merupakan pijakan pertama untuk dibangunnya terus gereja Tuhan ini. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan akan menerima wahyu-wahyu yang lain. Karena kita tahu dalam kehidupan kekristenan, kita pasti akan bertumbuh dan berkembang. Kita mendapatkan pewahyuan yang akhirnya membangun kehidupan kita. Tapi semuanya itu harus dibangun atas dasar satu fondasi, yaitu pengakuan, pengilhaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baru kita akan ditambahkan pewahyuan yang lain. Nah, jadi batu karang ini merupakan pewahyuan atau pengilhaman mengenai sosok Yesus. Lalu sekarang kita akan cari tahu siapa itu gereja. Karena di sana Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas Petra, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, eklesia. Nah, kita masuk apa itu gereja dan eklesia, dan tentunya juga ini berbeda pandangan dengan Katolik. Kalau dari sisi bahasanya, gereja atau eklesia itu berarti memiliki makna adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk keluar. Eklesia. Jadi kumpulan orang yang dipanggil untuk keluar.
Jadi Yesus mendirikan gereja sebagai komunitas organik yang berbasiskan dengan hubungan, relasi antara jemaat itu, mereka memiliki relasi dan akhirnya menjadi sebuah komunitas yang organik. Bukan ya sebuah institusi yang dipenuhi dengan struktur hierarki. Ada juga ayat yang menggambarkan bahwa gereja itu seperti tubuh yang punya banyak anggota. Karena itu gereja tidak pernah bisa menjadi kepala. Tapi gereja adalah dinubuatkan atau dikatakan bahwa dia itu adalah sebagai tubuh yang punya banyak anggota. Karena itu kalau teman-teman lihat gereja saat ini, itu terkadang bisa lihat macam-macam dan berbeda-beda. Karena memang sama seperti tubuh juga banyak anggota, mereka punya banyak fungsi yang berbeda. Tetapi kesemuanya itu adalah satu tubuh yang memiliki kepala, yaitu Kristus. Jadi kepala dari gereja itu adalah Kristus, bukan manusia yang ditunjuk sebagai wakilnya. Nah, kalau misalnya masih bersikeras bahwa Petrus ini adalah paus atau wakil Kristus yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin keseluruhan gereja, tapi kita masih bisa melihat beberapa ada kritik kelemahan di sana. Misalnya yang pertama adalah tidak ada mandat suksesi. Ya, teks Alkitab ini tidak pernah memberikan indikasi atau otoritas khusus kepada Petrus. Ini bisa diwariskan kepada penerusnya yang lain. Artinya kalau memang Yesus mengatakan Petrus ini sebagai kepala gereja, itu tidak pernah ada indikasi bahwa dia itu bisa diteruskan oleh orang lain, dan kita juga tidak bisa menemukan catatannya. Lalu yang kedua adalah karena diakui gereja itu memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Nah, tetapi ini tidak eksklusif diberikan hanya untuk Petrus. Kuasa yang sama, kuasa mengikat dan melepaskan itu juga diberikan. Kuasa yang sama persis itu diberikan juga kepada semua murid-murid yang lain. Teman-teman bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 18. Di sana Tuhan mengatakan bahwa kamu memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Jadi bukan hanya Petrus yang diberikan kuasa ini. Lalu juga posisi Petrus, yang ketiga ya, kita lihat posisi Petrus di dalam sejarah gereja mula-mula itu bukanlah sebuah sosok pemimpin yang memegang otoritas atas seluruh gereja. Misalnya kita bisa lihat dalam konsili Yerusalem ya, teman-teman bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, justru Yakobus yang memimpin dan memberikan keputusan akhir. Jadi yang mengambil alih di sana sebagai posisi kepemimpinan itu bukan Petrus, melainkan adalah Yakobus. Selain itu juga kita bisa temukan di mana Rasul Paulus itu secara terbuka ya menegur Petrus. Nah, teman-teman bisa baca di dalam Galatia 2 ayat 11 dan 14. Dari sini kita bisa lihat secara posisi hierarki tidak pernah kita temukan Petrus itu berkuasa terhadap rasul-rasul lain ataupun berkuasa terhadap jemaat gereja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di antara para rasul ini memiliki kesetaraan otoritas dan juga level kepemimpinan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan teman-teman. Yang pertama, Yesus tidak mendirikan gerejanya di atas manusia. Ini perlu jadi catatan yang penting ya. Karena gereja itu adalah tubuh ya, dan dibangun di atas dasar pengilhaman kepada Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus tidak pernah mendirikan gerejanya dengan di atas manusia, tetapi berdasarkan landasan pengilhaman. Nah, jadi pengilhaman bahwa Yesus Tuhan itu merupakan fondasi dari gereja yang Tuhan mau bangun. Lagi pula ketika Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku, teman-teman di sana bisa lihat bahwa Yesus mengatakan gerejaku. Jadi gereja ini merupakan milik Kristus. Jadi pemilik sesungguhnya yang memiliki otoritas dan kuasa sepenuhnya terhadap gereja itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan di atas, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan gerejanya Petrus, tapi gerejanya Kristus. Nah, lalu yang ketiga adalah gereja ini adalah komunitas organik. Bukan institusi yang berbasis hierarki. Karena kepala gereja satu-satunya adalah Kristus. Tentu saja kita membutuhkan keteraturan kepemimpinan di sana, tetapi kita harus tahu betul bahwa pemimpin sesungguhnya dari sebuah gereja itu adalah Kristus,
bukan gembala, bukan pendeta, atau bukan diakonia atau diakan, ataupun bukan penatua, tapi pemimpin sesungguhnya di gereja itu adalah Yesus itu sendiri. Karena gereja adalah tubuh, sedangkan kepala adalah Kristus. Jadi itu saja menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, punya pandangan lain, boleh tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.